Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Fatma Indriani dari kelas 3 EB06 akan memaparkan 3 materi dari mata kuliah Bahasa Inggris 2, yaitu Subject Verb Agreement, Modal Verb, dan Conjunction. Materi yang pertama yaitu Subject Verb Agreement. Subject Verb Agreement adalah penyesuaian verb atau kata kerja dan subjek dari sebuah kalimat, baik itu subjek tunggal atau jamak. Subjek bisa berupa kata benda, kata ganti, dan lain-lain. Subject Verb Agreement memiliki aturan yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama, jika subjek singular, maka verb juga harus singular. Contoh, he writes a letter every week, di mana he merupakan subjek singular sehingga diikuti dengan kata kerja yang diakhiri dengan huruf S. Yang kedua, yaitu jika subjek plural, maka verb juga harus plural. Contoh, the students eat their lunch at the cafeteria, di mana the students ini merupakan subjek yang plural sehingga diikuti dengan kata kerja eat, tidak diakhiri dengan s. Aturan yang ketiga yaitu jika subjek kalimat dibentuk dari dua noun atau pronoun dan dihubungkan dengan kata n, maka gunakanlah plural verb. Contoh, Michael and his dog run on the street every morning, di mana kata run di sini merupakan kata kerja dalam bentuk plural. Yang keempat, jika subjek merupakan frasa, kata benda, dan mengandung of, maka bentuk verb disesuaikan dengan noun sebelum of. Contoh, the secrets of her beauty need to be revealed immediately, di mana sebelum kata of ada noun dalam bentuk plural, sehingga kata kerja need tidak pakai s dalam bentuk plural juga. Aturan yang kelima yaitu jika terdapat lebih dari satu kata benda bentuk singular yang dihubungkan dengan kata or atau nor, maka gunakan singular verb. Contoh, the leader or the manager approves my proposal before proceeding to the next step, di mana the leader dan the manager ini dipisahkan oleh kata or, sehingga kata kerja yang digunakan adalah singular verb, ditambahkan dengan es di belakang katanya. Bentuk yang keenam yaitu jika subjek terdiri dari singular noun dan plural noun dan dihubungkan dengan or atau nor, maka penggunaan verb harus disesuaikan dengan subjek yang dekat dengan verb. Contoh, the student or the committee members read a book every day, di mana kata kerja mendekati subjek the committee members, di mana the committee members ini merupakan subjek yang plural, sehingga kata kerjanya juga plural, tidak ditambahkan dengan s. Aturan yang ketujuh yaitu jika dalam kalimat ada satu subjek dan memiliki lebih dari satu verb, maka verb tersebut harus disesuaikan dengan subjeknya. Contoh, interviews are one way to collect data and allow researchers to gain an in-depth understanding of participant, di mana subjek di sini merupakan subjek plural, sehingga kata kerja yang digunakan juga plural, yaitu are dan allow. Aturan ke-8 yaitu jika sebuah frasa ada di antara subjek dan verb, ingat bahwa verb harus disesuaikan dengan subjek, bukan berdasarkan noun dan pronoun dalam frasa tersebut. Contoh, the student as well as the committee members is excited, di mana di tengah ini ada frasa, sehingga kita melihat dari subjeknya. Subjek di sini merupakan subjek singular, sehingga kata kerja yang digunakan juga singular, yaitu is. 9. Kata atau frasa each one, either, neither, anyone, everybody, anyone, anybody, nobody, somebody, someone, and no one adalah singular dan harus menggunakan singular verb. Contoh, no one in this room was willing to be recorded, di mana no one di sini merupakan singular sehingga kata kerjanya juga harus singular, yaitu was. 10. Uncountable noun menggunakan singular verb. Contoh, hard work is the key to success, di mana hard work ini tidak bisa dihitung sehingga kata kerjanya harus singular, yaitu is. 11. Beberapa kata benda yang dapat dihitung seperti earnings, good, odds, surrounding, process, content, and valuables hanya memiliki bentuk plural dan menggunakan plural verb. Contoh, Indonesian produce goods have good quality and good price, di mana goods di sini merupakan plural sehingga menggunakan kata kerja plural, yaitu have. 12. Kalimat yang dimulai dengan there is dan there bukanlah subjek, maka penentuan verb akan menyesuaikan dengan kata benda yang mengikutinya. Contoh,
There is a little financial assistance, di mana asisten di sini merupakan singular, sehingga kata kerjanya is. 13. Collective nouns adalah kata benda yang menyatakan kumpulan benda yang dianggap satu kesatuan, dan verb harus menggunakan singular verb. Contohnya group, team, family, class, dan lainnya. Contoh, the team meets every week. Di mana di sini ada kata tim, sehingga kata kerja yang digunakan merupakan kata kerja singular. Yang ke-14 yaitu judul buku, film, novel, dan lainnya merupakan singular noun dan harus memiliki singular verb. Contoh, Sweet Home is a good Korean movie, di mana Sweet Home ini merupakan film sehingga kata kerja yang digunakan dalam bentuk singular yaitu is. Aturan yang terakhir yang ke-15 yaitu jika gerund dan infinitive adalah subjek kalimat, maka gunakan singular verb. Contoh, swimming is a good sport, di mana swimming di sini ada imbuhan ing-nya sehingga kata kerja yang digunakan dalam bentuk singular verb yaitu is. Berikut ada contoh soal TOEFL subject verb agreement. Soal yang pertama, Carol along with his classmates bla 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 planning to the party. Soal kedua, the picture of her old friends bla 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 make many memories. Berikut jawabannya. Soal yang pertama, jawabannya adalah is. Karena sebuah frasa ada di antara subjek dan verb, maka verb harus disesuaikan dengan subjek. Coral merupakan subjek tunggal, maka kata kerja yang digunakan harus tunggal, yaitu is. Soal yang kedua, jawabannya adalah brings. Karena terdapat kata of, maka bentuk verb disesuaikan dengan noun sebelum of. Sebelum of terdapat noun the picture, bentuk tunggal, maka kata kerjanya juga dalam bentuk tunggal, yaitu brings. Materi yang kedua yaitu modal verbs. Modal auxiliary verb atau modals yaitu kata kerja bantu yang digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan suatu rencana, keinginan, kemungkinan, kemampuan, kebutuhan, saran, permintaan, dan penawaran. Kata kerja bantu ini biasanya terletak di depan kata kerja utama, atau lebih tepatnya di belakang subjek jika kalimatnya aktif, dan di belakang objek jika kalimatnya pasif, dan paling depan kalimat jika dalam kalimat tanya. Modal auxiliary verb memiliki kategori yang perlu untuk diketahui. Yang pertama yaitu will. Kata will berfungsi untuk menyatakan rencana, menyatakan kemauan, dan menyatakan perkiraan. Contoh, will you have dinner with me? Kategori yang kedua yaitu would. Kata would merupakan modal pas. Selain itu, kata would juga bisa digunakan untuk kalimat yang lebih formal. Contoh, we would come last night if you had invited us. Kategori yang ketiga yaitu shall. Kata shall umumnya digunakan pada pronoun I dan we saja. Shall digunakan untuk menyatakan suatu rencana dan untuk menyatakan saran dalam kalimat tanya. Contoh, shall we meet again on Sunday? Kategori yang keempat yaitu should. Should sering digunakan untuk menyatakan saran. Should tidak mengharuskan seseorang untuk melaksanakan saran yang diberikannya. Contoh, there should be more strawberries on the cake. Kategori yang kelima yaitu can dan could. Kata can atau could berfungsi untuk menyatakan kemampuan, menyatakan kemungkinan, menyatakan perizinan, atau menyatakan permohonan dengan cara yang sopan. Contoh, we could drive to Bandung this Saturday. Yang keenam yaitu may dan might. Kata may dan might berfungsi untuk menyatakan kemungkinan di bawah 80% dan untuk menyatakan perizinan. Contoh, may I visit grandfather this Sunday? Kategori yang ketujuh yaitu adalah must. Kata must atau had to berfungsi untuk menyatakan keharusan dan untuk menyatakan kepastian. Contoh, you must tell your parents now. Yang kedelapan yaitu adalah ought to. Kata ought to umumnya digunakan untuk menyatakan saran tidaklah begitu kuat atau memaksa. Contoh, there ought to be some good concert this year. Berikutnya contoh soal TOEFL modal verbs. Soal pertama, the food is really good at that restaurant. They blah 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 have a great chef. Soal yang kedua, he is amazing. He blah 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 speak 5 languages, including Chinese. Berikut jawabannya. Soal pertama jawabannya adalah must, karena pada kalimat tersebut dikatakan bahwa makanannya sangat enak di restoran itu, sehingga terdapat kepastian bahwa kokinya hebat dalam memasak.
Soal nomor 2, jawabannya adalah can. Karena pada kalimat tersebut mengatakan bahwa dia luar biasa. Hal ini dikatakan karena dia bisa berbicara 5 bahasa termasuk bahasa Cina. Berikutnya materi yang ketiga, yaitu conjunction. Conjunction atau kata sambung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan atau menyatukan kata dengan kata, ungkapan dengan ungkapan, atau kalimat dengan kalimat, dan lain sebagainya, agar menjadi satu kalimat utuh yang baik dan benar. Macam-macam conjunction. Yang pertama, coordinating conjunctions atau kata sambung koordinatif. Coordinating conjunctions atau kata sambung koordinatif adalah kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat atau kata-kata yang mempunyai tingkatan yang sama atau sederajat. Ada 7 koordinasi yang paling umum digunakan, yaitu for, and, nor, because, or, yet, dan so. Contoh, Dinda and Rivo will visit their grandmother next week. Conjunction yang digunakan adalah and. He should choose where he will spend the holiday, Bali or Yogyakarta. Konjungsi yang digunakan adalah or. I have an exam next week. I don't have to fail, so I will study hard. Konjungsi yang digunakan adalah so. I like Atar for he is very humble and friendly. Konjungsi yang digunakan adalah for. I'm mad at you, yet still I forgive you. Konjungsi yang digunakan adalah yet. Selanjutnya ada correlative conjunctions atau pair conjunctions atau konjungsi berpasangan. Konjungsi berpasangan adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa, kalimat yang sejajar atau memiliki struktur gramatikal yang sama. Yang termasuk ke dalam correlative conjunctions yaitu either or, neither nor, both and, not only but also, whether or, such that, no sooner than, scarcely, hardly, when, would rather than, as. Contoh dari correlative conjunctions atau konjungsi berpasangan, yang pertama menghubungkan nouns. Contohnya, both Mario and Julio join English community. Yang kedua yaitu menghubungkan adjective. Contohnya, Renata is not only smart but also beautiful. Yang ketiga menghubungkan adverbs. Contohnya, my sister speaks either loudly or quietly. Yang keempat yaitu menghubungkan verbs. Contohnya, William neither studies nor reads book. Konjungsi yang kedua adalah subordinating conjunctions atau kata sambung subordinatif. Subordinating conjunctions atau kata sambung subordinatif adalah kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang tidak sederajat. Berdasarkan pengertiannya, maka subordinating conjunctions ini dalam kalimat dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, cause or reason atau sebab atau alasan. Yang termasuk ke dalam kelompok ini yaitu as, because, in order that, since, so that. Yang kedua yaitu condition atau syarat kondisi. Yang termasuk dalam kelompok ini yaitu if, even if, in case, provided that, unless, otherwise, or else, supposing. Yang ketiga yaitu time atau waktu. Yang menggambarkan hubungan waktu yaitu after, as soon as long as, before, once, still, till, until, when, whenever, while. Yang keempat yaitu place atau tempat, yang menggambarkan hubungan tempat yaitu seperti where dan wherever. Yang kelima yaitu contradiction atau pertentangan, yang menggambarkan pertentangan yaitu all true, even true, true, whereas, while. Berikut contoh dari subordinating conjunction. Yang pertama yaitu cause, reason, result. Contohnya, many people infect coronavirus because they did not use mask. Di sini konjungsinya yaitu adalah because. Selanjutnya dalam bentuk kondisi atau syarat. Contohnya, as long as you follow the rules, you will not get punishment. Di sini konjungsinya adalah as long as. Dalam bentuk time atau waktu, contohnya, he was cleaning his bedroom floor when he found a very small doll. Di sini konjungsinya adalah when.
Selanjutnya yaitu place atau tempat. Contohnya, you should be polite and humble wherever you live. Di sini konjungsinya adalah wherever. Berikut adalah kontras atau pertentangan. Contohnya, even if Louis is not qualified enough to enter the top school, he will try again next year. Di sini konjungsinya adalah even if. Berikut contoh soal TOEFL tentang conjunction. Soal pertama, Yosi continue playing game, bla bla bla, he heard his mother calling. Soal kedua, the farmer exterminate rodent in their farmland, bla bla bla, they damage the crops. Berikut jawabannya. Soal nomor 1, jawabannya adalah A, yaitu all true. Kalimat tersebut merupakan kalimat pertentangan sehingga yang tepat adalah all true. Soal nomor 2, jawabannya adalah D, yaitu S. Kalimat di atas berarti petani membasmi hewan penyengat di tanah pertanian mereka. Bla bla bla, binatang itu merusak tanaman. Jadi kata sambung yang tepat adalah S. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Terlebih dan terkurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.